ojek online atau ojol hari ini melakukan unjuk rasa dan mematikan aplikasinya secara massal. Unjuk rasa dan mematikan aplikasi secara massal driver ojek online yang dilakukan pada hari ini dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk unjuk rasa sendiri menyampaikan beberapa tuntutan dan tuntutan yang paling disuarakan yakni tuntutan mengenai potongan dari aplikator terhadap driver ojek online, di mana driver ojek online ini meminta ketegasan dari pemerintah selaku regulator atas pelanggaran regulasi. Di mana kalau kita melihat memang jumlah dari driver ojek online di seluruh Indonesia untuk aplikasi Gojek ini ada 3,1 juta mitra. Lalu untuk aplikasi Grab ada 5 juta mitra dan terakhir dari aplikasi Maxim ini ada 0,5 juta mitra, di mana hubungan dari aplikator dengan driver ojek online ini masih sebatas mitra kerja. Sementara itu untuk pendapatan driver ojek online yang sempat diteliti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 yang melakukan survei terhadap 2016 driver ojek online di wilayah Jabodetabek ini menemukan bahwa untuk pendapatan per hari driver ojek online ini ada di kisaran Rp50.000 sampai Rp100.000 per harinya. Sehingga kalau kita rata-rata per bulan driver ojek online ini mendapatkan pendapatan sebesar Rp1,5 juta sampai Rp3 juta. Sayangnya pendapatan tersebut tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh driver ojek online atau bahkan hampir sama dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh driver ojek online. Dan untuk potongan dari aplikator ini berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1001 tahun 2022 mengenai pedoman perhitungan biaya jasa pengguna sepeda motor aplikasi yakni sebesar 20%. 20% itu terdiri dari dalam diktum ke-8 keputusan Menteri Perhubungan disebutkan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15%. Sedangkan untuk biaya lainnya, perusahaan aplikasi ini menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi ini sebesar 5%. Sehingga kalau kita melihat ini memang 20% berdasarkan dari biaya-biaya tersebut. Namun fakta di lapangan, driver ojek online ini menemukan biaya potongan sebesar 30% bahkan lebih. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas aksi yang dilakukan oleh driver ojek online pada hari ini? Kalau menurut saya, selama ini kan saya sering pakai ojol ya. Sebagai itu konsumen, mungkin besok sangat susah untuk mendapatkan ojol karena kami juga kerja biasanya pakai ojol kan. Menurut saya sih selama ini tarif ojek online ya lumayan bagus lah, pas ya, nggak terlalu mahal juga, iya ya. Saya sih ya kepada pemerintah biar mereka kasih hak-hak ojol lah ya, apa yang mereka mau. Semoga pemerintah besok memberikan solusi terbaik untuk mereka, karena mereka juga cari kerja kan. Ya, karena di Indonesia ini kan lapangan kerja juga susah. Kalau saya protes mereka ya oke lah ya, soalnya pemotongannya 30% itu ya memang agak banyak ya. Ya kalau bisa ya jangan sampai 30% ya. Atau mungkin 10%-nya kira-kira seperti itu kan, soalnya maintenance-nya si pengguna itu yang pemilik itu ya banyak juga sih mobil motor gitu maksud saya. Iya. Menurut Ibu bagaimana sih tarif ojek online selama ini sebagai pengguna? Ya oke, sudah, saya setuju. Nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, pas deh buat saya. Kalau untuk tarif lebih ke sedang sih ya, not too cheap, not too pricey juga. Tapi kalau misalnya akan ada kenaikan lagi, itu bakalan jadi consideration kita untuk pakai ojek online sih. Kalau untuk solusi sih, saya serahkan ke pemerintah ya, karena saya nggak paham tentang potongan dan pajaknya juga. Tapi ya kita berharapnya segala pihak diuntungkan, apalagi juga tentang driver dari ojek online pasti kalangan menengah ke bawah yang mereka membutuhkan pemasukan lebih banyak, sehingga diharapkan pemerintah tidak terlalu membebani lebih banyak ke mereka ya. Mayoritas masyarakat yang secara aktif menggunakan aplikasi ojek online ini tentunya menyayangkan apabila driver ojek online
melakukan aksi menutup aplikasinya karena masyarakat ini merasa bahwa aktivitasnya akan terganggu. Namun di samping itu, masyarakat juga terus mendukung bagaimana para driver ojek online ini untuk mendapatkan hak-haknya sehingga para pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik bagi driver ojek online dan juga mendapatkan jalan tengah bagaimana apa yang dituntutkan oleh driver ojek online soal potongan harga tersebut yang juga dapat menjadikan jalan tengah antara driver ojek online dan juga para aplikator. Dari Jakarta, Konita Rahman, Maulana Ridwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.